Keluar bentar, jangan ikut bunda, pesannya lalu mengecup kening Viana sekilas. Alfa diajak bertemu oleh Anton dan Anwar. Katanya masalah Anton makin kusut karena kecerobohannya yang mengutamakan emosi. Alfa ingin lebih jelas tahu karena dia merasa harus tanggung jawab juga mengingat apa yang Anton lakukan untuknya dan Viana. Ke Anton, Viana mengantar Alfa hingga ke pintu depan. Alfa mengangguk. Gak akan lama. Jawabnya lalu segera menuju motor. Viana hanya menatap Alfa lalu melambaikan tangan saat Alfa juga melambaikan tangannya sebelum melaju. Ngapain ya? Viana masuk ke dalam rumah sambil berpikir. Bikin kue. Masak makanan. Gumamnya menimang. Pada akhirnya Viana belok ke dapur, menyapa Mbak yang selalu siap membantu di rumah Alfa. Bahkan Viana juga sudah akrab. Nonnya mau bikin apa? Kita lihat bahan makanan dulu aja, Mbak. Viana mulai membuka beberapa kulkas sambil menimang. Kue pukis Alfa suka gak ya, Mbak? Patut dicoba Non, sebelumnya belum pernah. Viana mengangguk. Ada citakannya Mbak? Tanyanya. Ada kalau gak salah, udah lama gak dipakai sebentar. Mulai dari, Viana menatap tab agar tidak salah resepnya. Timbang dulu, tepung terigu, Viana meraih timbangan mini itu. Tepung terigu ya, Non. Sebentar, Mbak Lastri membawakannya segera. 300 gram, gumam Viana sambil menyiukan sesendok besar lalu kembali menambahnya sampai sesuai 300 gram. Nah, udah Mbak. Apalagi, Viana kembali menatap tab. 160 gram gula pasir, lanjutnya. Lastri mendekatkan gula dan Viana menerimanya lalu menimbangnya hingga sesuai yang diinginkan. 2 telur utuh, Viana mulai meraihnya, memecahkannya ke dalam mangkuk kecil. Dia sedang mengumpulkan semua bahan bagai acara chef di televisi yang baru-baru ini dia tonton. Vermipan ada Mbak? Oh ada, Non. Tenang aja, Ibu selalu belanja karena sering bikin kue buat Bapak. Lastri segera menuju lemari gantung dan mencari yang dibutuhkan. Ini Non. 1 sendok teh, segini ya? Iya, cukup Non. Garam halus secukupnya, Viana meraih mangkuk kecil lagi dan mengisinya. Cukup kan, Mbak? Sedikit kurangin Non, nah segitu. 1 bungkus santan, Viana meraihnya, menggunting lalu menyimpannya di mangkuk cukup besar. 2 sendok makan mentega. Sebentar, Lastri kembali mengambilnya. Dia sudah tahu di mana menyimpannya. Minyak dikit buat oles tempat citakannya ya, Mbak? Iya, Non. Terus toppingnya meses, Viana tidak tahu jika bikin sendiri akan seribet ini. Memang paling enak beli langsung. Mana takut gagal sayang bahan. Udah ya, kita mulai Mbak. Viana terlihat antusias. Campur tepung, gula pasir, garam sama vermipan terus aduk rata. Celoteh Viana sambil melakukan semua itu bagai tengah berada di acara televisi. Lastri mengulum senyum. Istri dan Alfa begitu lucu dan lemah lembut anggun. Cocok sekali menjadi nyonya Alfa. Aduk hingga rata, gumam Viana dengan terus mengaduknya. Terus tambah santan, sama telur terus aduk hingga rata, Viana mengaduknya antusias. Sepertinya tidak akan gagal. Terus diemin, Mbak. Bentar berapa menit? Viana melirik tabnya. 30 menit, lama ya? Gumamnya. Viana dan Mbak Lastri memilih mengoleskan minyak ke dalam citakan sambil menunggu keduanya bertukar cerita dan pengalaman. Terlihat akrab. Timer sudah berbunyi membuat Viana semakin antusias. Semoga tidak gagal agar Alfa tidak kecewa saat memakannya. Hamil?
Anwar memekik bahkan terbatuk-batuk karena sedang minum kopi. Alfa menghela nafas. Terus lo pukul, lo rusak mental dia gara-gara kepergian Putri. Lo sinting Anton. Kita udah cari info kalau Melati sampai sekarang gak terbukti soal nyebar berita. Dia melawan keras kekerasan apalagi terhadap perempuan. Dia hamil anak lo dan lo tega bilang gugurin. ** blok lo. Kalau gak mau dia hamil ya jangan lakuin sampai keluar di dalam. Anwar juga ikut marah. Anton tetap diam terlihat keras kepala. Lo sadar gak sih, Ton? Lo itu senjata makan tuan. Lo gegabah, Alfa belum perintah apapun. Gue emosi. Anton terengah. Kalau gak ada masalah itu, kakek Alfa gak akan bikin Viana celaka sampai Putri yang nangkis itu dan dia. Kesalnya tanpa bisa melanjutkan ucapannya. Tatapannya terluka. Gue cinta Putri ternyata, gue malah main sama cewek lain, terus nepis itu. Kalau tahu waktu Putri sebentar, gue gak akan sia-siain dia. Sambung Anton menunduk meremas rambutnya frustasi. Dia semakin merasa kehilangan. Tidak ada si cupu kesayangannya yang bisa dia usili lagi. Wajah cueknya selalu terbayang. Jika saja Viana memberikan diari Putri pada Anton, mungkin Anton akan semakin kacau dan Melati sebagai pelampiasannya. Anton menangkap Melati yang hampir jatuh saat membukakan pintu kamar. Anton terlihat kesal karena untuk apa pintunya dikunci. Dia sudah tidak mengurungnya. Jika ingin kabur itu lebih bagus. Melati menegakkan tubuhnya yang masih dibelit Anton. Bisa Anton lihat, wajah Melati yang pucat. "Ceka, minggir," ketusnya sambil melepaskan pegangannya di tubuh Melati. Melati segera menyingkir dan naik kasur. Dia lemas dan takut menghalangi Anton. "Ampun." Melati meringkuk melindungi tubuhnya sendiri saat Anton mendekat dengan cepat. "Aku gak bisa gugurin," lirihnya terisak. Anton mendatarkan wajahnya. Padahal dia hanya ingin mengambil ponsel Melati di nakas. Anton bodoh amat. Dia meraih kasar ponsel itu lalu kembali menjauh. Dia memeriksa isinya dengan serius. Melati hanya menatap sendu dan takut. Dia memang sering membuli tak kenal takut, tapi dia takluk jika itu Anton. Mungkin memang benar. Setiap orang pasti memiliki pawangnya. Anton terdengar kesal lalu melempar ponsel itu asal sampai Melati tersentak pelan karena ponselnya hampir mengenainya. Anton masih duduk di pinggiran kasur. Bahkan mengabaikan Melati yang turun dari kasur dan kembali muntah-muntah. Anton tidak peduli. Dia beranjak meninggalkan kamar, berpapasan dengan bundanya saja tetap lurus. Anton jadi gelisah tak nyaman setelah mendapat teguran dan amukan dari dua sahabatnya. Anton merasa semakin kacau. Kenapa juga dia harus menghamili Melati? Menikah saja hanya kesalahan, ini malah menambah kesalahan. Astaga, Put. Lirihnya masih sesak di dada rasa penyesalannya. Anton. Panggilan-panggilan itu tidak Anton gubris. Dia ingin ke klub saja. Di sana dia bisa melupakan semuanya walau sejenak. Alfa mengernyit namun bibirnya menahan kedutan akan tersenyum melihat sambutan Viana yang menggemaskan. Viana dengan celemek dan wajahnya yang penuh tepung. Akhirnya pas banget kamu pulang. Gagal sekali dan yang kedua ini gak gagal. Viana membawa hasil karyanya. Lastri memilih meninggalkan keduanya di dapur. Alfa mengusap tepung di pipi Viana. "Ceka, malah mau makan lo kalau gini?" dumelnya pura-pura kesal. Viana kurang jelas mendengarnya. Alfa memilih tidak merespon dan mengambil hasil karya Viana yang tidak buruk, entah rasanya. Alfa mengunyah dengan serius.
Tidak buruk. Manis, Alfa mengecup bibir Fiana setelahnya. Bawa ke kamar, biar sekalian makan lo. Lanjutnya, kuenya kalau disatuin mirip punya lo, jadi lapar. Sambungnya. Fiana tersipu. Entar lo gue atau aku kamu, rasanya tetap sama. Mendebarkan. Alfa yang galak memang tidak terlalu berubah, tapi suaranya lebih lembut, sentuhan dan kecupan juga menyertai. Iya. Dia di sini selama libur semester. Alfa melempar handuk ke tempat cucian dengan agak kesal. Dia harus kembali bagai boneka, menemani Renaya kemanapun. Padahal Alfa masih belum akur dengan kakeknya semenjak kepergian putri. Robi terlalu menyeramkan. Nyawa manusia seperti bukan apa-apa baginya. Alfa tidak suka sisi kakeknya yang itu. Renaya. Alfa mengangguk, memakai pakaiannya dengan santai. Moga aja bisa alasan gak ikut dia, lanjutnya. Kan temenan, gak apa-apa kok. Fiana tersenyum menenangkan Alfa agar moodnya kembali bagus. Gue yang keberatan. Galak Alfa. Media selalu rame ya kalau kalian keluar bareng. Gue maunya. Alfa merangkak mendekati Fiana. Berduaan, Ana. Bisiknya di depan bibir Fiana. Fiana hendak mundur namun tengkuknya Alfa tahan. Berduaan sama kamu bukan sama Renaya, bisiknya lagi sampai hidung mereka saling bersentuhan. Fiana bersemu manis. Iya, Alfa. Ini berduaan, malamnya bisa berduaan. Aku kan gak kemana-mana sekarang, kekehnya. Alfa menatap Fiana meredup sendu. Sudah hampir 6 bulan Fiana menjadi ibu rumah tangga. Benar-benar hanya di rumah, sesekali dengan Ayu menyamar keluar untuk belanja. Alfa mengusap rambut Fiana yang kini tidak hitam lagi. Tapi, blonde. Kulit Fiana yang kini putih bersih semakin bercahaya karena rambutnya itu. Bule banget sekarang, nah. Alfa mengecup pipi Fiana. Merambat ke rahang dan lehernya dengan ringan menggelitik. Fiana menggeliat, mengusap rahang Alfa lalu menjauhkan wajahnya. Geli, kekehnya. Alfa berubah mengecup kulitnya sampai meninggalkan jejak kemerahan. Alfa. Media makin banyak yang cari kelemahan kamu ya. Kata ayah kamu hampir ketahuan udah ada istri. Alfa menjauhkan wajahnya lalu menatap Fiana. Lebih bagus ketahuan tapi kakek makin gak waras. Nah, dia mulai usik ayah karena ayah ikut bantu batalin perjodohan, terangnya. Padahal nikah juga gak apa-apa, kamu gak bisa selingkuh. Fiana sungguh tidak masalah. Toh mereka hanya akan berstatus saja tanpa bisa berbuat lebih. CK. Cinta gak sih? Galak Alfa seraya menjauh, dia kembali bad mood. Fiana melotot kaget lalu beranjak cepat sampai berhasil memuntahkannya di kamar mandi. Melati menyeka peluh di pelipisnya. Perutnya sudah tidak kecil lagi. Pergerakannya jadi sulit, namun dia tidak berhenti bekerja. Melati butuh untuk bertahan hidup. Selama ini Anton sibuk sendiri tanpa ingin membiayainya atau bahkan meliriknya. Anton jarang pulang. Sekalinya pulang dia hanya akan diam dengan wajah galaknya yang seperti siap membunuh bayi di perutnya. Melati duduk dan bersandar di sofa. Hari ini cuci piring di restoran orang tua temannya tidak banyak. Untung sedikit, Melati mulai menghitung uangnya. Sudah terkumpul 5 juta sisa dari makannya yang sehari 3 kali namun belinya 1 bungkus. Melati bagi menjadi 3 bagian setiap harinya agar tidak kelaparan. Melati memejamkan matanya menahan tangis lelah dan mood bumil yang naik turun. Dia ingin pulang ke rumah tapi tidak diterima orang tuanya lagi. Melati membuka matanya cepat saking kaget ada yang tiba-tiba memeluknya dengan menumpahkan semua beban tubuhnya. Melati mengerjap menahan tubuh yang melorot dan duduk di lantai dengan kepala di pangkuan Melati.
Bau alkohol. Ternyata Anton mabuk. Kamu ke kamar, Melati terlihat ragu, takut dipukul atau dibentak. Anton mendongak sayu, terlihat benar-benar mabuk. Dia bergerak sempoyongan agar bisa berdiri. Dengan kaku Melati pasrah saja saat Anton menyelipkan setiap jari tangannya di ketiak Melati lalu mengangkatnya agak sempoyongan hingga berdiri. Anton. Ini pertama kalinya Anton ingin menyentuhnya lagi walau dalam keadaan mabuk. Melati takut walau anehnya ada rasa senang juga. Rasanya tidak diabaikan. Melati merem melek lalu terhenyak saat Anton melemas dan wajahnya terbenam di bahunya. Bebannya terasa berat. Anton. Berisik. Ketusnya lalu M3Eng1 sap kulit leher Melati. Melati pikir Anton pingsan atau tidur saking mabuk. Baguslah, Anton tidak memukulinya. Melati membuka matanya, silau langsung menyapa. Tubuhnya terasa pegal namun perasaannya terasa ringan. Semalam rasanya luar biasa. Anton tidak mengasarinya. Bahkan tidak banyak berbicara ketus dan hanya fokus M3N3 sah. Tapi, Anton kemana? Melati melihat selimut yang menutup tubuhnya. Kenapa besar sekali dan rasanya seperti ada yang menindih kakinya. Dia pun mengintip isinya. Anton masih terlelap di antara kakinya. Kepala Anton berada di paha kiri dan wajahnya hampir menyentuh. Astaga! Melati malu. Anton menggeliat dan mengernyit saat merasakan silaunya mentari. Melati menegang kaku saat Anton bersitatap dengannya. Dia semakin malu saat Anton melihat ke perut dan ke bawahnya. Anton segera bangun dan duduk. Dia menyugar rambutnya. Mencoba mengumpulkan nyawa dan menata ingatan. Semalam Anton hilang kendali sampai mabuk. Gara-gara taruhan, yang kalah minum. Membuatnya berakhir mabuk dan menyentuh Melati. Anton menepis rasa berdebar jika melihat perut Melati. Anton terus menepis semua rasa iba dan lainnya. Dia masih bergelung dalam penyesalan yang tidak ada gunanya. Kelak bisa jadi penyesalan baru lagi. Suara perut Melati terdengar nyaring saking lapar. Mungkin semalam Melati tidak sempat membeli makanan juga. Anton melirik tajam lalu mencari dan meraih ponselnya. Anton memesan sarapan lalu beranjak untuk bersih-bersih. Lo ambil dan makan. Gue males berurusan kalau lo mati kelaparan. Ketus Anton sambil lalu. Melati menatap kepergian Anton dengan sendu. Mencoba menahan tangisnya. Gak apa-apa, ini karma, gumamnya agak bergetar menahan sesak di dada. Apa? Hamil? Alfa menegang kaku. Apa dia salah dengar? Penjelasan dokter tidak Alfa cermati. Alfa masih kaget. Apa dia sungguh akan menjadi ayah? Saat keadaan Helum benar, dia masih tidak tahu akhirnya. Bunda lupa, Bunda ceroboh. Ayu dan Viana berpelukan. Tapi Bunda senang, akhirnya bisa gendong cucu. Isaknya haru. Viana tersenyum kaku. Dia juga terlihat masih percaya tidak percaya. Rasanya seperti mimpi. Di perutnya ada makhluk hidup. Kalian ngobrol berdua dulu, Bunda antar dokter ke bawah. Kini Alfa dan Viana saling pandang. Viana duduk di kasur dan Alfa di samping Viana. Duduk di pinggiran kasur. Seneng? Viana bertanya terharu namun takut juga. Alfa tersenyum tipis. Seneng? Banget, dia rengkuh ke dalam pelukan hangat. Alfa ucapkan kata terima kasih dan cintanya. Dengan tulus dia bahagia. Jangan nangis, bisik Alfa. Mama, Bapak boleh kasih tahu? Isak Viana haru bahagia. Nanti aku undang ke sini.
Alfa akan mengundang mertua dan kakak Viana jika itu mau Viana. Alfa, ada bayi di perut, bisiknya Haru. Iya, berhenti nangis, bisik Alfa lalu membingkai wajah Viana. Namun sebentar. Mau muntah? Viana beranjak segera. Alfa menghela nafas, mengekor dan membantunya. Kok Alfa jadi ikutan muntah, entah kenapa. Nanti aja kalau udah besar, kita bareng jenguk mama, bapak kamu. Ayu mengusap bahu Viana. Sekarang istirahat, lemas pasti abis muntah, lanjutnya. Viana mengangguk patuh. Dibawa keluar tidak kuat karena mual dan muntah datang kadang tidak terprediksi. Alfa mana, Bunda? Tanya Viana. Ayu tersenyum, rasanya seperti dia saat hamil Alfa. Tidak bisa lama jauh dari suami. Padahal ke kamar mandi, tetap saja dicari. Ambil minum. Kok lama ya, Bunda? Ayu terkekeh pelan. Jadi inget waktu hamil Alfa. Gak bisa jauh dari suami, lalu memeluk Viana lagi. Sehat-sehat ya, jangan pergi dari Alfa, Viana. Keluarga ayah emang seenaknya, tapi Bunda yakin. Alfa seperti ayah. Dia tidak suka diatur. Soal Renaya pasti akan ada solusi, yakinnya. Viana mengangguk. Mertuanya itu selalu saja menguatkannya. Padahal tidak pun dia tetap akan percaya dan bergantung pada Alfa. Tidak ada yang bisa dia percaya lagi. Bunda juga sehat-sehat, nanti yang ajarin urus bayi harus Bunda. Ayu tersenyum senang. Kita semua harus sehat dan bahagia, bisiknya. Viana mengangguk setuju lalu tertawa pelan bersama. Kalian lagi apa? Tanya Alfa. Melati menatap tegang Anton yang tumben ada di rumah saat dia pulang dari kerjaan paruh waktunya. Melati melihat nasi yang dia beli. Hanya ada satu, apa Anton akan mau? Anton melirik tajam Melati yang masuk dengan terlihat ragu. Membuat Melati semakin panas dingin. Kakakmu di rumah, cicit Melati dengan gugup. Anton melirik yang dibawa Melati. Oh ini, mau? Nasi, ujar Melati setenang mungkin. Rasanya Anton akan meledak marah. Anton memalingkan tatapannya tanpa menjawab, dia kembali nonton bola di televisi. Melati menghela nafas sabar. Hanya Anton yang mau menerimanya. Jangan banyak tingkah itu lebih bagus. Melati membagi nasi itu jadi 3 bagian, begitupun telur dadarnya. Dia asyik sendiri sampai tidak sadar kalau Anton melihatnya. Anton melihat tangan Melati yang hanya tulang, kian kurus. Perutnya yang besar berisi bayi itu membuatnya terlihat seperti kurang gizi. Dengan segera Anton menepis hatinya yang terasa tersentil. Apa setiap hari begitu? Melati yang menyedihkan. Oloknya namun menjadi aneh. Terasa gelisah tidak jelas. Dia manusia biasa. Melihat itu kasihan. Melati bekerja hanya untuk satu nasi yang dibagi 3 untuk 3 kali makan dalam sehari. Melati, teriak Anton tiba-tiba. Melati sontak menjatuhkan sendoknya hingga nasi dan lauknya jatuh kembali ke dalam piring. Iya, sahutnya segera beranjak. Ceka. Anton menyugar rambutnya frustasi. Gue males keluar. Beli makanan, apapun. Gue lapar, ketusnya. Melati mendekat segera meraih uang 100 ribuan itu. Di depan cuma ada martabak, apa GoFood aja? Tanya Melati ragu. Anton menatap Melati tak terbaca, membuat Melati tidak bisa fokus. Terserah. Melati jadi merasa gelisah. Dia bingung, lebih baik minta apapun dengan jelas. Jauh pun dia akan belikan. Semua beliin. Anton berdecak membuat Melati tersentak kaget.
Tatapan Anton menajam melihat itu. Trauma pasti, mengingat dia sempat tantrum menyiksanya dulu. Lo duduk, ketusnya. Anton memilih beli lewat ponselnya sendiri. Banyak makanan, cemilan yang bisa mengisi kulkas kosong tak terpakai itu. Udah beli, ini uangnya. Melati memberikan uang itu pada Anton. Gak. Lo pegang. Anton merogoh satu kantong di tasnya. Dia keluarkan ponsel lain lalu lemparkan ke sofa sebelah Melati. Lo harus terus aktifin ponsel, gue kirim apa yang harus lo bawa kalau pulang kerja, ketusnya lagi. Ingin membuatnya berhenti bekerja, tapi Anton gengsi. Dia masih terus denial dengan apapun yang mencolek hatinya selama ini. Iya, Melati merasa aneh karena selama 6 bulan ini, dia tidak menyentuh ponsel lagi. Ponselnya rusak. Ngapain lo masih di sini? Pergi sana. Melati segera beranjak namun apes, kakinya saling bertabrakan membuatnya hampir jatuh namun untungnya jatuh ke pelukan Anton. Anton menahan pinggang Melati, agak ngeri dengan perutnya jika saja dia tidak sigap menahan. Wangi Melati yang sama dengan miliknya. Mungkin memakai sabunnya saking tidak punya uang untuk beli. Jantung keduanya sama berdebar. Tatapan tajam Anton saling terkunci dengan tatapan panik Melati. Ngapain sih? Amuk Anton. Melati segera menegakkan tubuhnya, mengusap perutnya refleks. Untung tidak apa-apa. Maaf. Udah sana-sana. Keluar bentar, Alfa mengecup dahi Viana. Kemana? Ayu ikut menatap Alfa. Memangnya malam begini akan kemana? Kok tanya-tanya? Tumben, Alfa mempuk-puk kepala Viana. Kemana? Viana hanya ingin tahu. Tidak jelas kenapa tidak mau ditinggal. Gak peka. Sindir Ayu. Alfa sontak menoleh pada bundanya dengan tidak paham. Ngidam. Kayak bunda waktu hamil kamu. Viana gak mau jauh dari suaminya, jelas Ayu. Aku mana tahu ada yang begitu, Alfa mengusap pipi Viana. Bentar, di kafe yang dekat. Ketemu Anton sama Anwar, boleh? Tanyanya. Ayu tersenyum melihat itu. Mereka seperti benar-benar suami istri yang saling cinta. Sebentar ya. Boleh aku telepon? Boleh. Alfa mengecup pipi lalu bibir Viana sekilas. Alfa beranjak mendekati Ayu, memeluknya sekilas. Dia pamit. Jangan lama. Iya. Manjanya mantu, bunda. Kekeh Ayu. Viana mengulum senyum malu namun sesaat karena mual mulai menyapa lagi. Mau yang asem-asem? Viana menggeleng. Rasanya dia sedang tidak ingin apapun selain ada Alfa di sampingnya. Melati kaku saat bibirnya diseka kasar oleh Anton. Lo mau digituin kan makanya belepotan. Ketus Anton lalu mulai makan lagi. Melati menggeleng cepat, sebisa mungkin dia makan dengan tenang. Ini pertama kalinya dia makan yang lain selain nasi dan telur. Rasanya enak. Bagai diberi hadiah. Anton jadi tidak berselera melihat Melati yang rakus, dari matanya berbinar suka memakan semua itu. Anton merasa kembali tersentil. Jemari kurus itu, wajah Melati yang mulai tumbuh jerawat. Rambut yang dulunya indah dicatok dan keriting kini berantakan. Walau tetap cantik, Anton terlalu mengabaikannya selama 6 bulan ini. Dia lepas tanggung jawab, merusak kehidupan seorang perempuan. Anton menunduk kesal. Gengsi dan rasa kasihan sedang berperang saat ini. Selama ini dia mimpi putri selalu memunggunginya. Apa dia marah karena melampiaskan semua pada Melati? Gue pergi ke kafe bentar, habisin, atau simpan di kulkas buat besok, ketus Anton sambil berlalu pergi. Melati menatap kepergian Anton dengan senang kali ini.
Dia tatap semua bahan makanan dan makanan yang dibeli Anton. Akhirnya, Mama bisa kumpulin uang buat lahiran kamu, bisik Melati sambil terisak pelan mengusap perutnya. Anton berdiri dalam kegelapan itu. Dia menatap wajah Melati yang tersorot oleh lampu tidur. Wajahnya terlihat lelah. Bahkan dalam keadaan terlelap. Anton diam hanyut dalam pikirannya yang masih kusut oleh semua kejadian. Bermain wanita pun terasa hambar. Anton merasa aneh dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Para sahabatnya pun merasakan hal yang aneh juga. Anton semakin kacau semenjak beberapa jam lalu bertemu dengan Alfa dan Anwar. Keduanya tidak bosan mengingatkan untuk menerima semuanya. Semua yang terjadi karena ulahnya sendiri. Alfa dan Anwar marah padanya karena terus menjadikan Melati sebagai samsak, padahal sedang hamil. Alfa menjadi lebih sensitif, mungkin karena Viana sedang hamil. Makanya marah saat Anton menyiksa Melati baik mental atau fisik. Lo gak tahu gimana lemesnya mual muntah ibu hamil. Viana hampir pingsan terus, kurang gizi apalagi. Bisa bahaya buat keduanya, lo kacau war. Putri beruntung gak dapetin lo. Suara omelan Alfa terus menghantuinya. Dia memang sangat kejam menelantarkan istrinya yang hamil. Anton masih diam menatap lurus tak terbaca. Melati tidak kunjung bergerak, perutnya terlihat bulat. Anton masih diam menatap lurus tak terbaca. Melati tidak kunjung bergerak, perutnya terlihat bulat. Dengan pikiran yang tetap kusut, Anton memilih berbalik meninggalkan kamar itu. Ada masalah. Viana menyambut Alfa yang baru pulang. Alfa mengecup kening Viana. Gak ada, cuma abis marahin Anton bareng Anwar. Jawabnya sambil merangkul Viana untuk ke kamar. Anton? Kenapa? Melati diapain lagi? Cemas Viana. Perhatian banget sama musuh. Alfa mencubit pelan hidung Viana. Ih. Melati udah minta maaf, aku juga udah maafin. Iya, tahu. Jadi kenapa? Tanya Viana sambil menatap Alfa yang melepaskan kaosnya. Biasa, nelantarin Melati, dia baru tahu selama ini Melati makan satu nasi bungkus buat 3 kali makan dalam sehari, jelasnya. Viana menekuk wajahnya yang mulai berekspresi kesal. Apa yang dilakukan Anton sebagai suami begitu jahat? Padahal semua yang terjadi karena ulahnya. Kok kayak banteng marah, Alfa mengulum senyum geli sambil membingkai wajah Viana lalu mengunyelnya. Kok tega banget, dulu kamu nikah terpaksa, gak sejahat itu. Padahal Melati cantik, aku jelek banget waktu itu, cerocos Viana dengan banyak ekspresi. Alfa hanya menatap, terus mendengar celotehannya. Udah? Siap-siap tidur. Perintahnya. Viana menghela nafas panjang. Kalau aja ini karma buat Melati, tapi tetap kasihan. Lirihnya sambil beranjak mematuhi perintah Alfa. Alfa melihat Viana yang entah kenapa malah semakin terlihat menggemaskan semenjak hamil. Perutnya bahkan belum buncit yang ketara. Viana menoleh. Kamu gak mau ikut? Tanyanya masih menekuk wajahnya sedih. Boleh? Enggak, jangan. Aku mau bab dulu, jawabnya polos. Alfa tersenyum samar. Dasar. Kenapa juga tanya seolah mengajak. Melati membuka matanya, diam beberapa saat untuk mengumpulkan nyawa. Setiap pagi rasa malas begitu menindihnya. Melati merasa lelah bahkan sebelum pergi bekerja demi sesuap nasi dan biaya untuk lahiran. Dengan menghela nafas panjang, pada akhirnya Melati beranjak dengan hati-hati, dia peluk perutnya yang merasa lapar. Nanti mama beliin bubur, Melati bergumam dengan senyuman lalu keluar kamar untuk mengambil minum. Senyumnya luntur saat melihat ada Anton sedang sarapan. Terlihat tenang, tatapannya yang tajam membuat Melati tidak berani mengganggu.
Takutnya dipukuli atau dibentak jika menyinggungnya. Dengan hati-hati Melati terus mengayunkan langkahnya ke dapur. Melirik makanan di meja dengan hanya sebatas ingin saja. "Lo gak lihat gue di sini?" ketus Anton setengah membentak. Melati tersentak, refleks memegang perutnya. Untung tidak sedang membawa gelas. "Aku lihat." Anton menghela nafas malas. "Duduk," perintahnya ketus. Melati tidak menolak, daripada kena sembur lagi. Dia duduk dengan tenang sambil membereskan rambutnya yang berantakan. Tumben sekali Anton ada di sini sepagi ini, bahkan sudah siap dengan sarapan. Melati menelan ludah. "Lo abisin sisanya." Anton beranjak. "Gue ke kampus. Bahan makanan jangan lupa lo masak." "Gue gak akan beli di luar," ujarnya dengan terus mengayunkan langkah. Melati berdebar senang, menatap kepergian Anton dengan senyuman. "Nak, kita gak akan kelaparan hari ini." Melati mengusap perutnya haru lalu memulai makan dengan lahap. Kalau sudah makan, kerjanya pasti akan semangat. "Apa ini?" Melati meraih amplop di bawah piring sarapan Anton. Dia membolak-baliknya hingga nama Melati tertulis. "Untuknya." Melati membuka amplop itu yang berisi 200.000. "Uang?" Anton kasih. Melati perlahan tersenyum tipis. Melati terisak tak bisa ditahan lagi. Apa Anton mulai memperhatikan keadaannya? Apa dia akan melakukan kewajibannya sebagai suami? Anton bersandar dekat pintu yang membuatnya menjadi tersembunyi, sambil menatap langit pagi. Bisa dengan jelas dia mendengar tangisan Melati. "Apa harus seharu itu? Gue udah lakuin yang kalian mau." Gumam Anton yang kini benar-benar pergi menuju kampus. Viana menggeliat saat merasakan gelitikan di perutnya. Saat mata terbuka ternyata Alfa tengah mengecupi perutnya. Jambang dan kumis Alfa yang baru tumbuhlah yang membuatnya geli. "Kamu ngapain?" Viana menggeliat semakin geli saat Alfa mengecup lalu ndusel. Sapa dia, sambil doain biar sehat dan gak bikin mamanya muntah. Ayahnya juga, kekeh Viana. "Kamu gak ikut mual lagi kan?" tanyanya sambil mengusap rambut Alfa. "Justru itu, gak enak. Rasanya kayak kembung," jujur Alfa. "Serius kita berdua ngidam?" kekeh Alfa. Viana mengangguk. "Kayaknya iya," jawabnya. Mentang-mentang kembar, kekeh Alfa yang kembali mengecup perut Viana. Viana mulai merasa cemburu. "Aku enggak dicium, Alfa," cicitnya. Dia malu begitu tapi dia ingin juga. Alfa menatap Viana lalu menggigit manja paha Viana sebelum naik untuk mengecupi wajah Viana. "Aku juga mau," ujar Viana sambil menerima setiap kecupan ringan di wajahnya. "Sikat gigi dulu, terus aku sikat kamu," ujar Alfa bercanda. Kata dokter, Viana masih perlu banyak istirahat dan Alfa tidak masalah soal itu. "Terus Renaya gimana?" balas Viana yang sepertinya lupa dan percaya akan Alfa sikat dalam tanda kutip. "Cuma antar ke tempat acara amal aja, bisa kok abis itu aku sikat kamu," canda Alfa lagi sambil menyasar leher Viana. "Oke." "Apanya yang oke? Otak kamu pindah ke anak kita ya?" "Kan kata dokter jangan dulu, dasar suka ya begituan," goda Alfa. Anton terhenyak kaget saat Melati gagal berdiri dari duduknya. Untung dia dekat dan sigap menahan setiap sisi pinggangnya. "Maaf," sesal Melati. Perutnya membuat Melati tidak leluasa bergerak, bahkan bangun juga susah jika langsung bangun. Anton menghembuskan nafasnya kasar. Dia juga salah karena memerintah Melati untuk membawakan air dengan cepat. Anton menariknya hingga duduk di pangkuan. Sekali saja dia akan menurunkan gengsinya. Dia gatal ingin menyentuh perut Melati dalam kondisi sadar.
Melati menegang kaku saat perutnya disentuh ringan lalu perlahan diusap-usap. Rasanya aneh. Sampai keduanya tersentak kaget saat merasakan tendangan di perutnya. Anton merasakan jantungnya berdebar cepat. Melati menoleh menatap Anton yang balik menatapnya. Entah siapa yang mulai. Keduanya berakhir saling M3 lum 4T bibir satu sama lain.